Sparkle, sesi berbagi bersama keluarga Land Academy Indonesia. Kali ini kita akan mengenali potensi anak, dan ini ternyata potensi anak dipengaruhi oleh dua hal dalam aspek pembentukan diri, yaitu aspek internal dan eksternal. Kita bahas dari aspek internalnya dulu. Nah, dibagi menjadi dua, ada absorbent mind atau masa peka dan sensitive periods atau kita kenal dengan masa kritis. Anak memiliki kemampuan untuk menyerap segala sesuatu dari lingkungannya. Ini ada di masa peka atau absorbent mind ya. Pada periode ini itu anak-anak kita layaknya seperti sponge yang mudah menyerap apapun yang ada di sekitarnya, baik itu bersih maupun kotor. Nah, anak juga sama. Mereka akan menyerap semua hal yang baik ataupun yang buruk. Lalu bagaimana jika masa ini terlewat? Maka kemungkinan anak akan tetap mampu mempelajari suatu hal. Akan tetapi proses belajarnya tidak secepat pada masa peka. Oke, sekarang ada internal yang kedua adalah kita lihat dari sensitive period. Sensitive period ini dimiliki oleh setiap anak dalam rentang perkembangannya. Periode ini akan membantu anak untuk belajar segala sesuatunya dengan mudah ya, di mana si anak akan membutuhkan rangsangan yang tepat untuk mencapai kematangan yang sempurna. Masa kritis sangat mempengaruhi keberhasilan pada masa berikutnya. Lalu gimana kalau sensitive periods ini, masa kritis ini juga terlewat ya? Maka kemungkinan anak akan mengalami kesulitan pada masa perkembangan berikutnya. Kita lihat di usia 1-2 tahun anak sensitif terhadap keteraturan. Makanya ingat ya, 0-2 tahun jangan pindah-pindah rumah deh ya. Karena di sini anak akan sensitif terhadap keteraturan, adaptasi ya. Di sini juga tempat mainan jangan pindah-pindah ya. Kalau misalkan bola sudah ditaruhnya di pojok kanan, ya sudah pojok kanan terus, karena di sini anak akan belajar tentang pattern pola ya. Lalu di usia 1,5-3 tahun, anak akan sensitif terhadap panca indera yang dimilikinya. Makanya kenapa di sini kita harus menstimuli anak untuk panca inderanya peka ya. Jadi permainan ini sensorinya dikuatin nih, distimuli ya. Di usia 2-2,5 tahun anak sensitif terhadap benda-benda berukuran kecil. Makanya kenapa mainannya harus berukuran kecil. Misalkan ada gelas yang biasa kita pakai, anak itu peniru ulung loh. Makanya pilihlah gelas yang sama tapi ukurannya kecil kalau bisa ya, karena di sini rentan sensitif terhadap benda-benda berukuran kecil. Lalu di usia 0-3 tahun anak sensitif terhadap bahasa, dimana kalau nih Moms and Daddy, kalau anaknya nih pengen banget nih anakku pinter bahasa Inggris ya. Nah di sini dari kecil ya sudah dengarkan saja sesering mungkin ya audio-audio yang berbahasa Inggris. Makanya disensitif terhadap bahasa ini, ingat ya, kata-kata buruk harus disaring ibu bapak, karena di sini anak menyerap ya, sensitif terhadap bahasa. Gunakanlah kata-kata yang baik dan jangan berteriak. Di usia 2,5-6 tahun anak sensitif terhadap kehidupan sosialnya. Makanya anaknya jangan main sama mbak aja di rumah, sama neneknya terus. Ajak anak bermain keluar ya, supaya ketemu dengan dunia luar, dengan teman-teman sebayanya, itu lebih baik ya. Karena di sini anak sensitif terhadap kehidupan sosialnya. Nah, kata Maria Montessori nih yang pernah saya baca, itu di situ ada 8 predetermined basic pattern, bahwa anak itu punya law of work, law of independence, power of attention,
development of will, development of intelligence, development of child creativity, imagination, ya, development of emotional atau spiritual life, dan stage of child growth. Oke, sekarang kita akan bahas faktor eksternal yang mempengaruhi potensi anak. Di sini katanya lingkungan harus dipersiapkan, prepare environment, ya, harus bebas, Bu, jangan dikungkung moms and daddy, ya. Di sana mainannya, ingat tadi jangan dipindah-pindah karena kita akan ngajarin tentang structure and order. Lalu mainannya pun kalau bisa realita, ya, dan bawa ke alam. Lalu materialnya juga sama, ya. Di sini materialnya harus kalau bisa nih pilih mainan yang bisa suak koreksi, bergradasi dan menarik. Maksudnya apa nih suak koreksi? Di mana mainan ini memiliki pengendali kesalahan. Jadi bukan kita nih yang mengendalikan kesalahan, melainkan pada alat tersebut. Lalu juga harus bergradasi kalau bisa, ya. Alat peraga di sini atau mainan bisa memiliki ukuran yang jelas, dapat diamati oleh anak, ya. Misalkan satu set alat terdapat alat peraga yang sama tapi ukurannya beda-beda. Yang diperhatikan adalah gradasinya. Contohnya ukuran alatnya harus konsisten. Di sini harus mempunyai selisih ukuran yang sama antara misalkan satu set itu mainannya beda 1 cm 1 cm. Di sini sebetulnya kenapa sih harus bergradasi? Untuk melatih kemampuan berlogika siswa dalam menyelesaikan masalah. Lalu harus menarik, harus alat peraga ini dirancang menarik, ya. Dalam hal warna, bentuk, lalu bagaimana cara penggunaannya. Tujuannya untuk menarik minat, untuk menyentuh, biar anak tuh mau menyentuh dan menggunakan, ya, mainan tersebut. Bahwa setiap mainan itu harus memiliki keindahan atau atmosfer. Lalu faktor eksternal lainnya yaitu freedom, kebebasan dan role model. Freedom, kebebasan di sini anak harus bisa bebas bergerak, bebas memilih, bebas berbicara, bebas bertumbuh, bebas dicintai dan mencintai, bebas dari bahaya, bebas dari kompetensi, bebas dari tekanan. Ya, kita juga harus menjadi role model. Oke, nah berarti di sini potensi anak inilah yang sudah menjadi fitrah anak yang butuh difasilitasi untuk dapat dikeluarkan sehingga nantinya akan dapat menjadi yang dicita-citakan si anak, ya. Makanya tadi adalah hal-hal eksternal, internal itu modal bagi anak untuk bisa menghadapi dunia ini.